Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra dengan NIM 10519017 Di sini saya akan memaparkan tugas UTS ujian tengah semester saya yang berbentuk tugas video dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dari kelas 6F yang diampu oleh Bapak Jalaluddin FA SH MH dengan judul Dinamika Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia. Pertama-tama, pengertian dari keuangan negara ini adalah keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka yang diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang. Lazimnya 1 tahun mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, pengertian pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini merupakan keseluruhan kegiatan keuangan negara yang diliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan pertanggungjawaban sebuah negara. Pengelolaan keuangan negara ini dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diadakan suatu badan antariksa keuangan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam ayat 1, 2, dan 3, yang mana untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan sesuai dengan undang-undang tersebut. Yang keempat, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Adapun asas-asasnya yaitu yang pertama, asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Yang terakhir, asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas di peruntukannya. Perkembangan selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara, terdapat penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara ini. Dengan asas-asas yang berbentuk baru yaitu pengelolaan keuangan negara, yakni asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang kedua, asas proporsionalitas. Yang ketiga, asas profesionalitas. Yang keempat, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, serta asas pemeriksaan keuangan oleh badan antariksa dan yang bebas dan mandiri. Yang bagian 3 di sini pengelolaan keuangan negara pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, keuangan negara dengan APBN tahun 2004 klasifikasinya yaitu memiliki fungsi yang dibedakan antara sektor dan subsektor. Misalnya sektor pengairan terdiri dari subsektor pengembangan dan subsektor pengairan. Subsektor pengembangan dan pengelolaan keairan ini dikelola oleh sumber-sumber tertentu. Tetapi dengan Undang-Undang Keuangan Negara, maka rinci belanja dari sektor-sektor dan subsektor tersebut dirincikan menurut fungsi berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Fungsi terdiri dari 11 fungsi dan 17
79 subfungsi. Yang keempat, pengelolaan keuangan negara pada masa reformasi. Pada gilirannya, perbaikan good governance itu merupakan salah satu kunci pokok bagi keberhasilan perombakan sistem sosial yang kita lakukan selama era reformasi ini. Sejak krisis tahun 1997 sampai 1998 itu, dalam rangka perombakan itu telah dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang 1945 yang telah merubah secara mendasar sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem ekonomi di Indonesia ini. Pada gilirannya, perubahan sistem sosial tersebut telah merubah tata cara berinteraksi antar masyarakat itu dengan negara maupun interaksi antar unit pemerintahan serta pengambilan keputusan yang kolektif. Baik, itu saja. Terima kasih. See you.